Bayangkan kalau misalkan Tempo hadir di sana, habis itu sepertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Apa jadinya kalau presiden diwawancarai tapi seolah-olah sedang menyampaikan pidato? Tapi wawancara ini bernama dialog, maka logikanya ada tanya dan jawab. Tapi yang ini terasa seperti monolog dengan juru tepuk tangan di sekelilingnya. Ya, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto menerima 7 wartawan senior di Hambalang. Bukan di istana, bukan di kantor resmi kenegaraan, tapi di markasnya sendiri. Ya, sudut pandang politik langsung menyala. Siapa yang mengundang siapa? Apa yang dibicarakan? Dan kenapa semuanya terasa begitu rapi dan steril? Wawancara ini disiarkan di beberapa media mainstream dari Kompas TV hingga YouTube. Narasinya mengalir, Prabowo terlihat santai dan memakai kaos polo, berbicara tentang masa depan, soal pangan, ekonomi, bahkan geopolitik. Tapi tunggu dulu, apakah ini momen keterbukaan atau hanya panggung pencitraan? Kalau kita lihat, ini memang terlihat seperti pencitraan. Prabowo bicara banyak hal, tapi sebagian besar tanpa interupsi kritis dari para wartawan yang hadir. Tidak ada yang menyanggah, tidak ada pertanyaan yang menusuk, tidak ada penyelidikan atas isu-isu sensitif. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Selama hampir 3 jam lebih saya lihat videonya, kita disuguhi obrolan yang katanya terbuka, tapi lihat lagi baik-baik. Tidak ada satupun pembahasan serius soal isu strategis. Gimana rencana ekonomi di tengah utang yang menggunung? Kita tahu belakangan IHSG lagi anjlok sampai 5 ribuan karena tarif dari Amerika katanya. Apa juga strategi hadapi krisis pangan dan energi? Bagaimana kelanjutan IKN? Bahkan isu strategi seperti hilirisasi tambang, subsidi pupuk, dan kekacauan tata niaga BBM tidak muncul dalam pembahasan wawancara kemarin. Yang ada justru Prabowo malah curhat tentang loyalitas, tentang dianggap tak setia. Padahal rakyat butuh kejelasan langkah konkret pemerintah. Wawancara ini lebih cocok disebut podcast nostalgia yang dibahas masa lalu yang dihindari masa depan. Ya, kurang memuaskan memang. Dalam wawancaranya Prabowo juga menyebut Indonesia harus berdaulat pangan dan dia siap mencaplok 2 juta hektar untuk food estate. Tapi rasa-rasanya kita juga masih ingat di benak kita food estate yang kemarin gimana kabarnya? Di Kalimantan Tengah ribuan hektar food estate mangkrak, tanahnya rusak, hasilnya nihil. Menurut laporan Tempo, dari total 30.000 hektar lahan yang digarap di food estate, hanya 12% yang berhasil panen. Sisanya ya tentu saja gagal. Tapi data ini tak sekalipun disinggung oleh para wartawan senior di depan Prabowo. Bayangkan, kalau ini adalah debat capres, pasti sudah jadi bahan serangan. Tapi ini wawancara. Tidak, tapi ini malah jadi forum afirmasi. Bayangkan kalau misalkan Tempo hadir di sana, habis itu sepertiga.
Kalau wartawan hanya bertanya sesuatu yang ya ada di zona nyaman dan presiden juga hanya menjawab yang dia ingin jawab saja, maka menurut saya itu bukan wawancara. Itu seperti rapat koordinasi redaksi. Ada yang bicara, ada yang mendengar. Semuanya pulang dengan aman. Kita harus bertanya, kemana peran jurnalisme investigasi? Kemana peran media sebagai kekuatan kelima demokrasi? Jika 7 wartawan senior hanya menyajikan podium bagi presiden, seharusnya ini momen untuk bertanya soal utang negara, soal relasi dengan Cina, soal relasi dengan Amerika, soal protes petani, soal polarisasi politik pasca pemilu. Tapi justru yang muncul adalah tentang narasi pencitraan Prabowo. Ya, itu tak bisa terbantahkan karena itu ada di dalam video. Presiden sebetulnya bukan selebriti dan wawancara bukan program variety show. Demokrasi bukan tontonan. Demokrasi adalah pertarungan ide. Kalau kita biarkan semua ini mengalir begitu saja, kita sedang menyambut era penguasa yang tak bisa disentuh, sahabat-sahabat. Bukan karena dia kebal kritik, tapi karena kritik ditiadakan sejak awal. Itu perlu kita cermati bersama, bahwa kita juga butuh wartawan yang berani bertanya, bukan hanya duduk manis sambil ya mengangguk. Kita butuh juga presiden yang mau diserang argumen, bukan hanya disanjung tentu saja. Dan yang lebih penting, kita butuh rakyat yang sadar bahwa setiap wawancara yang terlihat aman bisa jadi pertanda demokrasi yang dibungkam secara halus. Catatan isu hadir bukan untuk tunduk, tapi untuk mengingatkan kekuasaan itu bukan panggung hiburan, tapi pertanggungjawaban. Saya Jikri dari Catatan Isu. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.